Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai bentuk perencanaan, sistematika, dan teori penyusun perangkat pembelajaran. Kelompok 10 ini beranggotakan Oktadina Dwi Utami, Muhammad Yusrin Reza, Isna Lailatul Fadilah, dan Nurina Amali. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita lihat materinya. Oke, sebelum kita memasuki materi yang ada di judul PowerPoint, saya akan sedikit menjelaskan mengenai target pembelajaran, luaran pembelajaran, dan tinjauan pembelajaran. Nah, ketiga hal itu merupakan sebuah kegiatan yang dibangun untuk membantu para guru untuk merancang ataupun mengasah kemampuan dan pengetahuan yang guru ajarkan kepada siswa. Nah, ketiga hal itu cukup membantu untuk membentuk kerangka atau rancangan untuk membuat sebuah kegiatan, tugas, dan juga penilaian. Nah, selanjutnya akan ada 3 topik utama yang akan kita bicarakan kali ini, yaitu yang pertama yaitu adalah bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran, kemudian yang kedua itu ada sistematika perangkat pembelajaran, dan yang ketiga itu ada teori penyusunan perangkat pembelajaran. Bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran menurut Omar Hamalik pada tahun 1980 dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada perencanaan jangka panjang atau long range planning. Yang kedua, perencanaan jangka pendek atau short range planning. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada unit pembelajaran. Dalam bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran, guru yang berperan sebagai perencana harus dapat memutuskan bentuk perencanaan yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepada guru. Nah, ketiga bagian itu, yang pertama, perencanaan jangka panjang. Maksud dari perencanaan ini adalah mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkenaan dengan konsep secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan. Karena itu, guru perlu memiliki keterampilan dalam membangun unit sumber dan unit pembelajaran yang memuat organisasi pembelajaran. Yang kedua, ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan ini harus fleksibel dan adaptif, harus terarah pada kegiatan pembelajaran harian dalam kelas. Yang ketiga, ada unit pembelajaran yang dikenal dengan satuan pembelajaran. Dalam perencanaan ini, hendaknya siswa diberikan kesempatan memberikan kontribusinya terhadap perencanaan. Kesempatan ini akan turut memperkaya kemungkinan untuk mencapai tujuan instruksional. Nah, perencanaan unit dimulai dengan pertimbangan isi atau konten yang telah ditetapkan dalam kurikulum nasional yang berlaku. Selanjutnya, prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam tahap ini adalah informasi yang telah diidentifikasi seperti jumlah siswa, materi yang akan disampaikan, pendekatan pembelajaran, dan kemungkinan sumber belajar. Pendapat lain tentang perencanaan ini dikemukakan oleh Syaodi pada tahun 1988 yang mengemukakan bahwa guru mengembangkan perencanaan dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun atau 1 semester dan beberapa jam saja. Untuk 1 tahun dan semester disebut program unit, sedangkan untuk beberapa jam pelajaran disebut program satuan pelajaran yang masing-masing memiliki komponen yang sama, yaitu ada tujuan, bahan, metode, dan evaluasi. Perbedaan hanya terletak pada keleluasaan dan kedalaman masing-masing level. Sistematika perangkat pembelajaran. Sebelum kita mempelajari sistematika perangkat pembelajaran, akan lebih baik apabila kita mempelajari terlebih dahulu apa itu perangkat pembelajaran. Menurut Zuhdan dan kawan-kawan pada tahun 2019,
menjabarkan perangkat pembelajaran merupakan alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran. Atau dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Adapun menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sedikitnya memuat identitas sekolah, kelas, semester, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, dan sumber belajar. Yang selanjutnya adalah sistematika penyusunan RPP sebagai perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah pengkajian silabus yang meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Yang kedua adalah perumusan indikator pencapaian KD pada KI 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga adalah materi. Materi pembelajaran ini dapat berasal dari buku teks pelajaran, buku panduan guru, dan lain-lain yang kemudian dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan juga remedial. Yang keempat, penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus ke dalam bentuk operasional yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik, satuan pendidikan. Di dalamnya juga termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan juga sumber belajar. Yang kelima adalah penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan silabus, yang kemudian alokasi waktu ini dibagi menjadi pembukaan, inti, dan penutup pada setiap pertemuan. Yang keenam adalah pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan teknik, lingkup, instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran. Yang ketujuh adalah menentukan strategi pembelajaran remedial setelah melakukan penilaian. Yang terakhir adalah menentukan media, alat, bahan, dan juga sumber belajar yang disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah teori penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, teori penyusunan perangkat pembelajaran, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa susunan yang disusun oleh guru, baik secara individu maupun secara kelompok, agar pelaksanaan dan juga evaluasi pembelajaran itu dapat dilakukan secara sistematis. Dan karena sudah dilakukan secara sistematis, maka nantinya akan memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Nah, sedangkan perangkat pembelajaran yang dimaksud itu terdiri dari AP atau analisis pekan efektif, lalu ada program tahunan, selanjutnya ada program semester, ada silabus, ada RPP, dan juga ada KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, selanjutnya apa itu AP? AP atau analisis pekan efektif adalah berupa rencana pekan efektif untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM dalam setiap semester atau 1 tahun. Nah, selanjutnya ada program tahunan. Program tahunan itu merupakan susunan waktu dalam 1 tahun ke depan yang dilakukan untuk mencapai SK atau standar kompetensi dan juga untuk mencapai KD atau kompetensi dasar yang sebelumnya telah ditetapkan. Selanjutnya ada program semester. Nah, program semester ini merupakan
termasuk ke dalam bagian program tahunan yang berisi gambaran pembelajaran ataupun pencapaian yang akan diraih selama 1 semester ke depan. Selanjutnya ada silabus. Apa itu silabus? Silabus merupakan rencana pembelajaran pada satu ataupun mata pelajaran dalam suatu kelompok mata pelajaran tertentu atau tema tertentu yang isinya itu mencakup SK, KD, dan juga materi pokok. Ada juga kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi atau IPK untuk penilaian alokasi waktu dan juga sumber belajar. Selanjutnya ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, RPP ini merupakan pegangan dari seorang guru ataupun pengajar dalam mengajar. Ya, dibuatnya RPP ini itu agar sesuai dengan standar kompetensi dan juga KD pada hari tersebut. Selanjutnya ada KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, kriteria ketuntasan minimal ini adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik sudah mencapai ketuntasan atau belum, seperti itu. Baiklah, kita sudah mencapai di penghujung materi. Tadi itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Dan apabila kelompok kami ada kesalahan dalam penuturan kata, penyebutan materi ataupun penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami sangat menerima kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas dari materi ataupun cara berbicara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.